Studi independen ini apa sih Kak? Internship. Kenapa sih kakak tuh kepikiran gitu buat daftar internship di semester 5, padahal di semester 6, semester 7 tuh bisa? Mesti nyambung ya ke tahap rekrutmennya itu. Kan tadi Kak Ayu itu ngomong mengenai CV. Di CV itu kan banyak jenis ya, jenis atau tipenya. Itu berpengaruh nggak sih ke teman-teman itu apply di perusahaan yang teman-teman tuju? Terus mau nanya juga nih, kan di sini teman-teman itu udah banyak ya berorganisasi dan juga melakukan kegiatan atau kepanitiaan di universitas atau jurusannya masing-masing. Dan itu juga sebelum kita masuk kepanitiaan itu atau organisasi itu ada interviewnya sendiri. Kira-kira interview di organisasi yang di kampus sama interview di perusahaan luar yang teman-teman internkan itu sama atau beda feelingnya? Mungkin siapa nih yang mau jawab? Tadi kan udah Ijul sama Aling. Mungkin Ayu kali ya, Ayu. Oke, makasih Kak Via. Kalau misalnya dari CV sendiri, aku lebih prefer ATS friendly ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari tahu tentang ATS, itu tuh sistem yang bisa membaca CV teman-teman dengan cepat gitu. Kalau misalnya eh, kalau misalnya mau masuk ke perusahaan yang besar atau yang skalanya nasional kayak gitu, HR-nya nggak bakal punya kesempatan untuk membaca satu-satu CV yang masuk. Jadi ada yang namanya ATS. Tuh. Jadi itu yang dicari hanya kata kuncinya. Nah, dan bakalan di akhir tuh ada skornya. Nah, hanya 25% kalau nggak salah yang masuk dengan sistem itu, dengan seleksi berkas itu. Nah, jadi aku terlatih dan ingin melatih diri aku kalau buat CV itu ATS pasti. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum terbiasa nih, di zaman sekarang itu banyak banget web-web yang menyediakan pembuatan CV ATS. Jadi teman-teman tinggal masukin informasi yang diminta dan keterangan yang diminta, nanti bakalan tercetak sendiri CV yang udah dengan template yang rapi gitu. Teman-teman tinggal download. Ada juga cover letter gitu-gitu. Nah, untuk tahapan interview di internship dan di organisasi atau kepanitiaan sendiri, kalau menurut aku agak berbeda ya. Kalau misalnya di internship itu kalian menonjolkan skill kalian dan apa yang membuat kalian berguna gitu. Gimana kalian menjadi SDM yang berkualitas dan mengapa kalian harus dipilih. Lebih ke eh, profesionalitas. Tapi kalau dalam organisasi sendiri, aku merasanya lebih ke keluargaan. Bagaimana kalian saling membantu, menangani masalah lebih ke bersama-sama ya kalau misalnya organisasi itu. Dan kalau di organisasi itu eh, rasanya itu lebih kasual gitu. Sedangkan kalau misalnya yang di internship itu lebih formal. Itu sih yang aku rasakan. Oke, berarti ada CV dari ATS Friendly, terus juga perasaannya interview di organisasi sama untuk internship beda ya. Kalau dari Ijul atau dari Aling, gimana? Kalau dari aku sih mungkin kalau CV bener yang dikatakan sama Ayu, tapi sebenarnya CV aku sendiri pun masih belum ATS friendly karena aku baru tahu tentang ATS friendly ini setelah aku submit tentang CV ini ke websitenya si Comspedia itu waktu pendaftaran. Jadi surprisingly bisa keterima sih. Mungkin karena ini ya, aku masih pakai CV yang ditujukan kepada perusahaan yang kreatif. Yang paling penting sih kalau di CV itu isi-isiannya sih. Kita nggak boleh bertele-tele, kita harus singkat, padat, dan bisa merepresentasikan diri kita melalui CV itu. Terus kalau untuk interviewnya sendiri, kalau menurut aku sih lebih tegang untuk interview di magang ini. Karena kan ini perusahaan di luar yang kita ketahui dan kita berbicara sama orang asing. Jadi feels-nya itu beda kalau sama organisasi kan kita mungkin pernah tahu orangnya, mungkin kita bahkan kenal sama orangnya. Jadi mungkin bisa lebih santai gitu. Terus buat interviewnya sendiri mungkin isinya kalau menurutku 11-12 sih sama kayak kalau di aku kan ada organisasi, di organisasi kan ada beberapa divisi. Mungkin kalau di organisasi bakal ditanyai tentang alasan mengapa memilih divisi itu, kira-kira gimana ke depannya, apa yang akan kamu lakukan di divisi itu. Mungkin sama juga sih sama kayak internship. Kalau di internship kan kayak apa sih kira-kira ke depannya kamu bakal mau ngapain, bakal kamu kembangin gimana, apa yang udah ada sekarang itu gimana cara kamu
menjadikannya lebih baik lagi. Mungkin gitu sih kalau dari aku. Oke. Kalau dari Aling sama atau beda nih feelingnya atau gimana? Sama sih sebenarnya. Mungkin tahapannya sama kali ya, kayak dari organisasi benar kata Kak Ayu sama Kak Izul tadi, lebih casual, lebih santai gitu karena kekeluargaan gitu kan, dan kita pun kayak teman sendiri yang interview kayak ya udahlah santai aja. Tapi kalau company itu kan benar-benar kita harus mempersiapkan diri seprofesional mungkin supaya kita ada nilai beda lah dari pelamar yang lain. Dan kadang si interviewer tuh nanya, apa sih yang membedakan kamu dengan pelamar yang lain kayak gitu. Dan itu tuh yang bisa menjadi pinternya kita jawab nih, apakah kita tuh sesuai dengan roles yang kita apply atau enggak, karena si HR atau user pun bisa menilai apakah kita interview tuh menghafal script atau mungkin kita udah prepare matang-matang nih dari hard skill atau soft skill yang udah kita miliki kayak gitu. Sebenarnya perbedaannya sih di itu aja sih. Oke, berarti intinya harus pede lah ya, harus pede, terus jangan kelihatan membaca skrip, karena mungkin kata Ijul tadi kita udah lihat nih di YouTube pertanyaannya apa aja, jadi udah mungkin disiapkan, jadi mungkin jangan seperti itu kali ya. Aku mau nanya juga nih, dari Kak Ayu, terus Kak Aling, Kak Izul, dapat info-info magang tuh dari mana sih? Kan banyak ya di Instagram atau di Twitter dan segala macamnya. Apakah ada aplikasi selain itu? Dan juga kenapa sih kakak-kakak yang di sini milih bagian pekerjaan di situ gitu? Kalau Kak Izul kan tadi jurusannya statistika, tapi milihnya videografer gitu. Maksudnya beda ya, ranahnya beda. Terus juga kalau mungkin Ayu emang statistika, makanya milih data analis. Itu gimana nih? Oke, boleh. Mungkin ya sih benar ya, kayak beda banget gitu loh, nggak selinear bahkan. Aku apply-nya project management sama curriculum development kayak gitu. Sedangkan aku biologi, harusnya kan lebih kayak ke lab gitu kan. Tapi aku mikirnya di semester 5 ini ya udahlah nanti lulus coba-coba aja gitu. Selagi kamu mempunyai potensi gitu kan, dan mungkin nanti di semester 6 baru ambil PKL dan sebagainya kayak gitu. Lebih kenapa ya dapat informasinya tuh karena aku nge-utilize LinkedIn baru kayak 6 bulan yang lalu, dan aku menurut aku LinkedIn merupakan suatu platform profesional yang benar-benar menguntungkan gitu loh untuk para mahasiswa yang emang pengen menuju ke dunia profesional. Beda nih kalau kita emang pengen jadi entrepreneur, mungkin LinkedIn nggak terlalu memberikan impact besar gitu loh. Tapi kalau emang kita pengen punya pengalaman di dunia profesional seperti bekerja, mungkin LinkedIn bisa menjadi salah satu platform yang cocok sih buat kita. Jadi aku dapat informasinya sebenarnya dari LinkedIn, dan juga sebenarnya ini kan udah era digitalisasi banget ya. Ada TikTok yang menyediakan banyak informasi, itu sebenarnya bisa di-utilize, dan juga ada Instagram juga. Sebenarnya banyak sih informasi-informasi, jadi nggak ada alasan buat kalian nggak dapat informasi tentang magang, internship, atau studi independen kayak yang tadi, dan macam-macam gitu. Oke, berarti mendapatkan info ini sebagian besar lewat media sosial sekarang ya, entah itu LinkedIn maupun Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kalau menurut Kak Ayu gimana, Kak? Oke, kalau aku pribadi, kalau lagi santai gitu misalnya, aku tuh suka scroll-scroll LinkedIn, atau enggak, kebanyakan sih TikTok. Dan di sana itu biasanya banyak banget informasi-informasi, entah itu magang, entah itu lomba, pokoknya kesempatan yang bisa membuat diri kita itu berkembang. Aku sih sendiri pribadi, TikTok aku tuh FYP-nya itu isinya tentang banyakan tips and trik kuliah, kesempatan magang, interview gitu, dan lomba beasiswa. Jadi aku daftar bootcamp, course, itu informasinya dari sana. Kadang-kadang juga suka kan lihat teman-teman ngeposting Twibbon di Instagram. Dari situ kita cari-cari infonya. Kalau aku sendiri sih gitu. Aku tuh ngerasa kalau ngelihat orang lain mengikuti sesuatu dan berkembang, aku jadi ngerasa aku juga harus bisa berkembang gitu. Jadi dengan informasi yang ada, aku memilih untuk ikut semaksimal mungkin, gitu sih Kak. Oke, terima kasih. Dari jawaban Kayu ini kurang lebih sama seperti Kak Aling yang mendapatkan informasi melalui sosial media. Dan kenapa mendaftar magang? Karena ingin semakin terpacu, karena tidak mau kalah dari teman-temannya yang mengikuti program sejenis. Oke, kalau dari Kak Ijul sendiri gimana kira-kira, Kak? Kalau aku sendiri sih dapat infonya ini dari Instagram, karena dari company-nya sendiri itu aku udah follow dari sejak aku mau masuk di UB sih. Waktu dulu awal-awal kan lagi bingung pilih jurusan apa gitu. Jadi waktu pertama dulu udah cari-cari info tentang kuliah itu ya udah follow dari company ini. Jadi pas itu buka magang, buka internship, aku ya tertarik aja deh.
aku join aja. Dan berhubung ada divisinya itu, yang menurutku paling cocok sama aku sih ya di creative design dan illustration ini. Kalau dibilang nggak selaras sama jurusan sih emang nggak selaras banget malah. Mumpung kita masih punya kesempatan, mumpung kita juga masih muda, dan gunainlah waktu ini semaksimal mungkin, dan kita kembangin skill-skill kita, baik itu akademik maupun non-akademik. Dan kita juga belum tahu kan ntar lulus itu kita bakal kerja di yang selaras sama jurusan kita, atau bahkan kita melenceng ke jurusan lain gitu sih. Oke, terima kasih Kak Ijul. Ternyata kurang lebih sama juga seperti Kak Ayu dan Kak Ali ini, dan aku bisa nangkep juga ternyata peran media sosial dalam menyampaikan informasi sekarang ini sangat-sangat berpengaruh ya, apalagi informasi mengenai info-info magang ini, dan juga alasan teman-teman di sini memilih perusahaan tersebut, contohnya seperti Kak Ijul karena sudah mengetahui perusahaan tersebut bahkan sebelum masuk ke dunia perkuliahan. By the way, aku mau nanya lagi nih Kak, kira-kira persiapan apa aja sih yang udah disiapin sama kakak-kakak itu sebelum kakak-kakak di sini daftar internship ini? Oke, makasih ya Edo pertanyaannya. Kalau persiapan sih dari aku sendiri, kayak yang tadi udah aku jawab, pastinya persiapan berkas. Berkas-berkas yang diminta atau CV. Kalau misalnya dari Kak pasti dengan role yang dia pilih, graphic designer dan tentang desain, pasti diminta pekerjaannya itu dilampirkan secara kreatif gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, karena data analis, jadi benar-benar kalau aku tuh CV-nya ATS tadi yang udah aku jelaskan, terus persiapan interview sih, Kak. Jadi kalau misalnya interview itu, kalau aku sendiri udah melatih diri aku bagaimana caranya membawakan dan merepresentasikan diri aku dengan baik. Biasanya sih yang paling basic banget, pasti perkenalan diri gitu. Di sana itu pertanyaan itu menjadi kesempatan kamu memberikan kesan yang baik ke interviewer. Dan saran dari aku sih jangan jawab yang melenceng dari pekerjaan yang dipilih gitu. Dijelaskan secara ringkas latar belakang pendidikan, skill yang kamu punya, dan keinginan kenapa mau masuk sana gitu. Kemudian pasti ditanya alasan kamu mendaftar program ini itu apa. Kalau dari aku sendiri jawab sejujurnya aja. Entah kalian memiliki keinginan untuk mengembangkan diri, ingin mengisi waktu luang agar produktif, atau menerapkan ilmu yang kalian punya di bidang yang sesuai gitu. Dan sekali lagi jawabannya harus relevan. Kadang-kadang juga ditanya, ini biasanya sih ditanya tentang sejauh mana kalian tahu role kalian gitu. Kalau aku ditanyain, kamu tahu nggak sih data analis itu ngapain aja, dan sebagainya. Kalau aku sih jawab setahu aku dengan cari informasi di postingan pekerjaan itu dan cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Jangan sampai waktu interview ternyata pertanyaan yang ditanya itu udah ada jawabannya dari company yang nge-share dan kalian jawabnya itu tidak sesuai gitu, padahal informasinya sudah tertera. User dan HR-nya akan melihat, wah ini kandidat sepertinya nggak niat untuk masuk karena nggak mencari tahu lebih lanjut. Kalau pertanyaan lainnya sih sisanya general tentang personality, psikologis yang kayak gitu-gitu. Mungkin dari aku sih gitu, Kak. Oke, mungkin kalau dari Ijul atau Aling, persiapan apa aja nih yang disiapin? Oke deh. Kalau aku sendiri persiapan bener yang dikata Ayu tadi, karena aku kan apply-nya di creative design, jadi aku diminta untuk buat portofolio. Selain untuk CV ya, aku diminta untuk buat portofolio desain dan portofolio untuk hasil edit video seperti itu. Kemudian untuk persiapan tahap interviewnya, aku lebih cari-cari lagi sih, cari-cari kayak kira-kira lebih cari seperti yang aku katakan tadi di YouTube, kayak pertanyaan apa sih yang sering muncul di interview itu. Jadi aku kayak bikin pertanyaan ini, ntar itu kata kuncinya itu bakal kayak gini. Jadi nggak bener-bener skrip satu kalimat full gitu. Jadi udah disiapin beberapa poin-poin yang kira-kira bisa kita sampaikan. Misal kayak kelebihan dan kekurangan. Mungkin kelebihan apa itu aku udah kayak list poin-poin ini yang bakal aku sampaikan, dan untuk kekurangan poin-poin ini yang bakal aku sampaikan. Terus kayak misal ada pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan tentang divisinya, itu udah aku siapin juga, kita pahamin juga tentang role apa yang akan kita jalani. Seperti itu sih mungkin. Oke. Mungkin dari Aling ada tambahan?
Oke, mungkin di sini aku ringkas aja kali ya, karena overall udah disebutin sama Kak Ayu dan juga Kak Ijul. Dulu emang CV benar-benar berpengaruh banget. Dan CV yang sekarang emang CV profesional ya. Contohnya kalian bisa gunain Kinobi, itu bagus banget untuk bikin template tentang CV gitu. Dan mungkin nih, biar nanti waktu di interview kesannya nggak yang lack of knowledge banget gitu lah. Setidaknya ada kesan pembeda dari para peserta interview yang lain gitu, Vi. Oke, ternyata banyak banget ya persiapan yang harus disiapin, mulai dari CV, terus juga interviewnya seperti apa, dan banyak lagi gitu yang harus disiapin. Dari Kak Ayu, terus Kak Aling, terus Ijul, kita banyak banget nih informasi yang didapetin ya. Terus juga biar penonton-penonton nggak kebingungan lagi juga kan. Selanjutnya, aku nih masih penasaran nih, kan ada nih aplikasi LinkedIn ya. Mungkin aku tanya secara overall aja ya ke teman-teman yang di sini. Ada Kak Ayu, ada Dimas, ada Aling, Ijul, Karaka, sama Kak Daniel. Kalau aplikasi LinkedIn itu sebenarnya berguna nggak sih kayak untuk studi exchange, terus studi independen, terus juga magang itu hal-hal apa sih yang bisa diambil, terus berguna itu seperti apa gitu? Mungkin dari siapa terserah. Oke, ini aku dulu ya. Oke deh, kalau dari aku sebenarnya LinkedIn berguna banget sih, dan aku juga udah pakai dari awal masuk kuliah gitu. Dan misalkan berpengaruh nggak sama proses seleksi kemarin pas studi independen, aku sempat ngobrol sih sama yang rekruternya itu, dia bilang, ya sebenarnya kita sempat lihat LinkedIn dari calon-calon peserta. Jadi menurutku bisa jadi nilai plus gitu buat kita yang udah punya LinkedIn gitu. Dan juga sebenarnya nggak cuma LinkedIn sih. Yang kedua itu Instagram. Karena kan di kampus Merdeka itu ada ngisi username Instagram ya. Sebenarnya opsional sih, tapi kalau misalkan kita isi, itu juga bakal dicek gitu sama mereka. Tapi itu balik lagi ke company-nya ya, apakah benar mereka ngecek apa enggak. Tapi kalau dari yang aku kemarin itu, mereka juga ngecekin semua sosial media gitu, buat ngecekin kita attitude dalam bersosial media tuh seperti apa sih, terus juga kita gimana cara menggunakan sosial medianya gitu, apakah isinya yang positif atau yang lain sebagainya. Jadi menurutku berguna banget sih buat ikut studi independen atau ikut magang, itu juga pasti berguna banget. Dan menurutku LinkedIn apa ya, kepake banget sih buat apapun kegiatan yang kalian akan mau ikutin. Dan itu bisa jadi apa ya, ya informasi atau sosial media untuk apa ya, menunjang karir kalian sih. Mungkin kalau dari aku itu. Oke, mungkin kalau dari perwakilan aja kali ya untuk yang student exchange, atau Kak Daniel, Kak Raka, siapa yang mau berbicara? Mungkin Kak Daniel, mungkin boleh Kak Daniel. Oke, mungkin aku bakal jawab untuk apakah sebenarnya LinkedIn itu sangat berguna untuk student exchange. Mungkin untuk proses seleksi, waktu itu aku nggak terlalu mengedepankan LinkedIn ya, karena emang juga nggak diminta juga untuk pada saat proses seleksi. Tapi aku juga kurang tahu, mungkin dilihat oleh panitia seleksinya, mungkin kan dari CV ya. Di CV itu menaruh linknya aku di sana gitu kan. Tapi yang pasti LinkedIn itu kan adalah portofolio online gitu. Jadi mungkin buat aku itu akan lebih penting pada saat kita menjalankan programnya nanti. Semua hal, semua kegiatan yang kita lakukan itu bisa ditaruh di LinkedIn kita nanti, sehingga nanti kita juga bisa berkoneksi sama mungkin sama orang lain yang bahkan nggak kita kenal. Itu nanti untuk kedepannya mungkin sih sangat berguna gitu. Oke, makasih Kak Daniel. Mungkin selanjutnya ke Izul, mungkin boleh. Kalau menurut aku, kalau untuk internship aku kurang tahu ya, mungkin juga sama yang kayak disampaikan tadi, mungkin berguna untuk proses seleksi, karena di situ juga aku input LinkedIn aku di CV. Mungkin selain itu di LinkedIn kan selain media informasi kan kadang juga ada yang nge-share ilmu juga, kayak pengalamannya ikut webinar ini dapat apa aja, pengalaman ikut seperti kepelatihan atau apa. Mungkin di LinkedIn juga aku pernah kayak lihat ada tips and trick bla bla apa gitu. Jadi selain untuk media informasi juga kita bisa dapat knowledge gitu dari LinkedIn, dari orang-orang terkenal juga, bahkan kita bisa connect sama perusahaan-perusahaan gede kayak Google, Shopee dan lain sebagainya gitu sih. Oke, mungkin menyinggung yang tadi dibilang Izul ya, kalau misalnya di LinkedIn itu bisa share kegiatan-kegiatan. Sebelumnya kan aku nge-connect LinkedIn ya Kak Aling nih. Kak Aling itu sering nge-share kegiatan-kegiatan yang Kak Aling jalankan. Nah, untuk sharing di LinkedIn itu bisa sebagai nilai tambahan nggak sih Kak? Kayak, wah anaknya produktif banget nih, wah anaknya banyak berkegiatan nih, atau gimana nih Kak, menurut Kak Aling? Oke, iya. Jadi kita sempat connect ya, Vi, di LinkedIn sampai sekarang gitu.
Jadi ya sih berpengaruh, karena ibaratnya kayak Instagram aja kali ya. Kalau misalnya kita emang sering upload feeds, mungkin profil kita emang yang di paling atas gitu, karena kita sering upload feeds. Begitu juga dengan LinkedIn gitu. Entah algoritmanya seperti apa, cuman ya emang seperti itu kerjanya. Kalau kita emang pengen personal branding kita bagus atau dilirik sama perusahaan yang kita incar, ya udah produktif aja. Apapun yang kita kerjakan, mungkin kita bisa ikut seperti webinar, terus kemudian seperti ikut pelatihan atau sertifikasi yang memungkinkan bisa diupload lah di LinkedIn, upload aja gitu, karena itu sangat mempengaruhi dari apa ya, orang-orang HR ngelirik human resource gitu. Itu sih, Vi. Ya, berarti bisa jadi pandangan baru ya buat teman-teman. Terus juga mungkin terakhir nih, karena waktunya juga terbatas, mungkin untuk Karaka bisa menyampaikan kesan dan pesan nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih malas-malesan, masih malas-malesan gitu, belum seproduktif kakak-kakak nih kayak gitu. Mungkin ada kesan pesannya Karaka, silahkan. Oke, mungkin kesan-pesan ya buat teman-teman ya, seperti tadi udah dibilang sama moderator nih ya, jangan takut untuk mencoba gitu, jangan takut untuk memulai sesuatu hal yang baru gitu. Pokoknya kalau misalnya kita tahu ada kesempatan dan kalian masih ragu gitu, nothing tulus aja gitu, nggak usah terlalu serius, tapi jangan disepelein juga gitu. Kalau kita mau daftar sesuatu, misalnya ini studi exchange, studi independen atau program-program kampus merdeka lain, terus jangan lupa juga berdoa, minta doa sama mendoakan ya, karena ya gimana lagi kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap jalur langit itu penting juga ya untuk berdoa kepada menurut agama kepercayaan masing-masing. Itu sih, jadi 2 kunci ya, jangan takut mencoba dan jangan lupa banyak berdoa gitu. Ya insya Allah nanti dimudahkan jalan teman-teman untuk misalnya ingin meningkatkan produktivitas dan lain-lain. Gitu sih dari aku. Oke, terima kasih Karaka untuk pesannya, sangat memotivasi sekali ya. Terus juga aku mungkin mau terima kasih ya buat kakak yang hadir di sini, dan mungkin teman-teman masih kepo nih sama Kak Daniel, Kak Raka, Kak Ijul, Kak Aling, terus Kak Ayu, bisa connect aja ke LinkedIn-nya kakak yang di sini, ntar ada ditaruh ya di sini. Terus juga buat teman-teman yang mungkin masih mau ngobrol, sayangnya kita cuma sampai di sini aja ya, Do ya. Nah, iya bener banget sih. Sedih banget ya, gak kerasa kalau kita udah selesai nih ngobrol-ngobrol asik kita pada hari ini. Iya, sedih banget deh, Do. Mungkin semoga kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di lain kesempatan. Mungkin sekian dari aku, dari saya berdua ya. Saya Via. Dan saya Edo. Kita berdua mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah, jangan lupa like, comment, and subscribe.